Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak membuat konten video. Pada hari ini kita ada di Hotel Nusantara Tanah Abang, Jakarta. Pilih poin saja karena kan seperti biasa saya langsung membahas apa yang menjadi tema pada hari ini. Dalam beberapa hari ini kita semua membahas sebuah entitas yang muncul di Indonesia. Namun entitas ini perusahaannya ada di negara tetangga, tidak mempunyai legalitas di Indonesia, namun juga mencari pengumpulan dana dan mengumpulkan data dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Secara konsep legalitas, secara otomatis mereka ilegal karena tidak mempunyai izin di Indonesia. Saya tidak akan terlalu membahas mereka entitasnya seperti apa, produknya seperti apa, karena bagaimanapun ketika kita menganalisa sebuah entitas dan kita membongkarnya itu karena kita sudah tahu seluk-beluk di dalamnya seperti apa. Saya hanya akan membahas secara prinsipil saja lah. Karena apa, mereka mengeluarkan sebuah jargon bahwa mereka ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan saya sendiri pernah diundang oleh salah satu dari mereka, dikatakan belajar cerdaslah sedikit dengan mengikuti voice yang kita adakan. Namun ketika saya masuk ke dalam grup mereka, belum ada 1 menit saya sudah di kick out, ditendang tanpa bayangan seperti itu. It's okay lah, karena bagi saya sudah biasa. Lalu bagaimana menyikapi jargon yang mereka berikan? Mereka mengklaim cinta tanah air Indonesia, tapi kalau seseorang itu cinta tanah air Republik Indonesia ini, ya saya nggak terlalu enak sih ya perkataan saya. Kalau mereka mengatakan mencintai tanah air Indonesia ini, kenapa mereka membuat perusahaan di luar negeri, di negara tetangga, dan mereka melakukan operasional kerjanya, melakukan aktivitas kerjanya di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri mereka tidak bisa menunjukkan bukti legalitas yang sudah mereka lakukan atau mereka ajukan atau mereka miliki untuk menjalankan aktivitas kerjanya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Secara nggak langsung, apa yang mereka katakan adalah sebuah omong kosong yang sangat besar. Mencintai negara ini, mencintai tanah air Indonesia ini, tapi perusahaan mereka ada di luar negeri, mereka mengambil uangnya dari Indonesia. Hanya itu, kita semua sudah bisa menyimpulkan sendiri apa yang mereka jargonkan ini tidak benar seperti itu. Kalau memang Anda mencintai negara ini, mencintai republik ini, ketika Anda menjalankan usaha di Indonesia, ya harus Anda mengurus perizinan-perizinan yang ada. Kalau sekarang ini pedagang kaki lima pun kita sarankan untuk mengurus nomor induk berusaha dengan KBLI ataupun bidang usaha yang sudah ditentukan. Bidang usaha yang terakhir adalah 2020, KBLI 2020 sudah mulai mendekati sempurna ya, karena saya sendiri juga nggak terlalu paham karena di sana ada berapa ratus halaman. Saya bacanya juga agak pusing juga karena saya harus mencetaknya dulu. Mencintai, mereka melakukan mengklaim jargon cinta tanah air Indonesia ini. Lalu mereka juga ada jargon lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. It's okay lah, itu hak Anda untuk mengatakannya. Tapi bagi saya, ketika Anda bilang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memanipulasi informasi, dengan cara membuat entitas yang dinaungi oleh sebuah perusahaan dari luar negeri, Anda masuk ke Indonesia tanpa perizinan yang dikantongi,
tanpa mengantongi izin ya. Ini saya ralat ini, tanpa mengantongi izin di Indonesia, kita semua bisa menyimpulkan itu adalah omong kosong semua. Ingat ketika tahun-tahun kemarin kita mempunyai sosok Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP, Kelautan, itulah ya. Kita punya sosok Bu Susi, di mana beliau menenggelamkan banyak sekali kapal-kapal berbendera asing yang tidak mempunyai izin menangkap ikan di Indonesia. Saya bersyukur dari percontohan itu, lautan di Indonesia mempunyai naungan-naungan baru untuk terumbu karang, mempunyai naungan-naungan baru bagi beberapa spesies ikan seperti ikan nemo, ikan kerapu, cakalang atau yang lainnya. Karena apa? Dengan penenggelaman kapal itu mereka menjadi sebuah naungan untuk biota-biota laut yang ada. Dan saya sangat mendukung ketika Bu Susi bilang tenggelamkan. Sama halnya dengan entitas ini ataupun entitas-entitas lain yang memakai skema-skema bisnis yang absurd, tidak jelas. Jelas berarti sistem bisnisnya mengikuti regulasi yang ada, itu berarti jelas. Kalau tidak mengikuti regulasi yang ada, berarti absurd, nggak jelas. Apalagi mempunyai jargon cinta tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan Indonesia ini, tapi perusahaannya mempunyai legalitas di luar negeri. Meskipun tanda kutip saya juga belum lihat legalitas mereka di luar negeri seperti apa. Tapi mereka operasional di Indonesia, mereka tidak mempunyai legalitas sama sekali. Hello, apakah begitu cara mencintai Indonesia ini? Itu yang salah siapa? Siapa yang salah? Ya, kita semua nggak bisa menyalahkan orang lain. Namun ada yang salah di sana. So, bagi saya sendiri, saya tidak bisa kok mengklaim saya betul-betul cinta tanah air Indonesia ini, karena masih sedikit yang saya berikan untuk Republik ini. Masih banyak yang harus saya lakukan agar generasi-generasi bangsa kita ke depan itu tidak terjebak pada sebuah konsep bisnis rebahan, bisnis nonton iklan seperti VTube, bisnis nonton misi, ya, menjalankan misi seperti CAA, seperti itu. Jangan sampailah anak-anak kita ke depan nanti, generasi-generasi bangsa setelah kita nanti terjebak dalam skema-skema bisnis setan seperti bisnis Ponzi ini. Jangan. Apakah kita pengen dikirimi dosa terus ketika kita sudah mati? Kita berjuang untuk mencari pahala diri sendiri susah, kita malah dikirimi dosa-dosa karena kita menjadi orang-orang yang menyebarkan bisnis setan. Ya, paling tidak kita katakan apa kabar pada Abdurrahman Yusuf, bagaimana proses persidangannya. Nah, kita akan tahu bagaimana nanti keberlanjutan proses itu, dan semoga proses-proses itu berjalan dengan baik. Para bandar Ponzi seharusnya sudah layak untuk memakai baju oranye. Itu saja sih pembahasan saya sedikit tentang entitas yang baru ini. Kita semuanya tahu entitasnya seperti apa. Hanya saja saya menyayangkan, sayang sekali, sebuah ide yang bagus, betul-betul ide yang bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah ide yang bagus dalam melaksanakan atau mewujudkan cinta tanah air kita, namun dikemas dengan sesuatu yang salah. Saya nggak habis pikir
kenapa banyak sekali orang-orang yang gemar sekali membuat bisnis setan, dan bahkan lebih banyak sekali orang-orang yang mencintai menjalankan menjadi pelaku bisnis setan, yaitu Ponzi itu sendiri. Ketika kita memberikan masukan, kita memberikan nasihat, dan yang terakhir adalah finally adalah memberikan kritikan kepada mereka, otomatis kami memberikan kritikannya yang membangun. Mereka tetap kekeh bahwa itu adalah bisnis yang betul, bahwa bahkan kami dinilai orang yang tidak maju. Bahkan kemarin ada seseorang, kalau saya menyebutnya adalah Lord Bianca, dia mengatakan kami ini adalah generasi tua. Kami dikatakan kami ini adalah gabungan orang bodoh yang tidak mau menerima sebuah proyek baru. Namun kembali lagi, pada dasarnya entah sekarang atau nanti, entitas Ponzi akan menunjukkan tabiat aslinya. Dan kita semuanya sudah tahu. Contoh auto gajian menjadi real sultan. Setelah real sultan, ketika Sultan Datsun, ketika Putra Wijaya Cakrawuswus itu, dia menjadikan dirinya sebagai tameng hidup secara bodoh. Mereka menyusun lagi Komero. Komero sebelum berkembang sudah mati. Masih banyak lagi, dan di rumah adalah Fitup. Fitup seharusnya menjadi aplikasi Ponzi hit and run, 4-3 bulan selesai. Namun manajemennya kekeh mempertahankan Fitup. Saya tidak tahu, ada tanda kutip yang tertentu yang membuat mereka itu kekeh menjalankan Fitup berlanjut, dan sampai sekarang menjadi bulan-bulanan para anti Ponzi seperti itu. Semua yang mereka lakukan benar menurut mereka, tapi untuk negara ini, untuk republik ini salah. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini sebenarnya adalah masyarakat dengan norma ketimuran yang tidak terlalu bertele-tele dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Yang penting makan cukup, akomodasi cukup, bisa nabung, dan bisa memenuhi kebutuhan tambahan. Kita tidak terlalu berpikir muluk-muluk kita akan menjadi kaya raya tanpa kerja. Jadi kembali lagi, mari kita kembali pada diri kita. Kalau yang namanya kerja, ya kita kerja. Kita tidak ada yang namanya nonton iklan dibayar. Kita tidak ada yang namanya sebuah perilaku di mana kita investasi tanpa risiko. Semua investasi ada risikonya. Tergantung bagaimana kita memilih investasi itu, bagaimana kita menjalankan investasi yang ada itu, bagaimana kita mengawasi investasi yang sudah kita jalankan. Semua ada risiko. Semua hal ada risikonya. Kita makan sebuah jeruk seperti ini, kita punya resiko-resiko tertentu. Ada resiko positifnya, kita mempunyai asupan vitamin C. Ada resiko tertentunya, mungkin karena lambung kita bermasalah, dengan makan jeruk seperti itu asam lambung naik dan kita mengalami perih lambung seperti itu. Semua ada resikonya. Namun jangan terlalu mengambil resiko, padahal kita tahu itu semua beresiko. Bagi entitas yang saya maksudkan, tetap ketika kami melabeli sebuah entitas itu sudah masuk ranah dan indikasi dalam skema Ponzi, kami akan melakukan perang. Jangan lupa, genderang perang sudah kita tabuh. Apapun alasannya, dan saya memakai jargon dari Bu Susi, entitas Ponzi bentuk apapun, seindah apapun entitas Ponzi harus ditenggelamkan. Selamat pagi Indonesia, jaga kesehatan kita,
Dan semoga semua yang menerpa kita pada tahun-tahun ini cepat berlalu. Kita bisa merecovery diri sendiri, merecovery keluarga, merecovery ekonomi. Kita tetap waras dalam memilih bisnis dan investasi. Jangan korbankan generasi bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi API tetap, kami adalah aliansi anti ponzi Indonesia, berusaha memberikan yang terbaik dengan sedikit yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.